Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita menyambung daripada kajian kita sebelumnya, yaitu adalah cerita tentang the perfect woman atau perempuan-perempuan yang sempurna. Kalau kita lihat dari segi kurun atau zaman, maka yang pertama kali disebutkan yaitu adalah Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Beliau adalah perempuan yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih beliau sebagai perempuan yang mendampingi kehidupan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kata para ulama, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang-orang yang hidupnya di sekeliling orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, maka orang tersebut juga akan dijadikan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Bayangkan, Asiyah bintu Muzahim ini istri daripada Fir'aun, istri dari orang yang mengaku Tuhan, yang zalim, tetapi karena beliau turut andil di dalam perjuangan dakwahnya Nabi Allah Musa. Dari awal dilahirkan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau sudah ikut andil. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang mulia dan beruntung. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membantu daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tergolong daripada orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita bercerita tentang Sayyidatuna Asiyah, kita perlu menceritakan daripada perempuan-perempuan yang lain juga di sekitar beliau, yang mana menjadi batu fondasi loncatan pertama daripada Nabi Allah Musa. Siapa itu? Yaitu adalah ibunya Nabi Allah Musa sendiri. Ibu Nabi Allah Musa ini ada perbedaan riwayat. Siapa nama beliau? Ada yang mengatakan nama beliau adalah Yukhabil, ada yang mengatakan nama beliau Yohanna, dan lain sebagainya. Ada beberapa daripada riwayat. Kalau di tafsir Al-Baghawi disebutkan gila an-nasmaha Yukhabil. Ada riwayat yang mengatakan nama beliau adalah Yukhabil. Ini adalah ibu daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Pada masa kelahiran daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, seperti yang kita tahu, pada waktu itu ada raja yang sangat zalim, yang melakukan hal-hal yang keji, bahkan dia mengaku Tuhan, yaitu adalah Fir'aun. Tetapi permasalahannya, ketika Fir'aun mengaku Tuhan, dia sudah semena-mena berkelakuan di Mesir itu, semua orang harus tunduk di sana. Ternyata datang ramalan atas Fir'aun. Yang meramal siapa? Peramal-peramal yang berada di sekitarnya. Subhanallah. Peramal itu mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya kelak akan lahir seorang anak laki-laki yang bakalan menghancurkan daripada istanamu. Uniknya apa di sini? Kata para ulama, uniknya, ajaibnya, dan lucunya, Fir'aun mengaku Tuhan, tetapi dia memerlukan musyawarah dengan orang yang di sekitarnya. Bagaimana Tuhan memerlukan musyawarah? Satu. Yang kedua, Tuhan mempercayai ramalan orang yang menjadi makhluknya. Subhanallah. Lebih parah lagi, Tuhan takut dengan seorang bayi laki-laki yang belum terlahir. Belum lahir masih bayinya ini. Takut dia. Bagaimana ini? Tuhan takut dengan makhluknya. Belum diciptakan lagi, belum lahir lagi, belum ada wujudnya di dunia. Takut. Gemeteran Fir'aun mendengar itu. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan, setiap daripada bayi laki-laki yang terlahir harus dibunuh. Akhirnya orang-orang di sekelilingnya mengatakan, wahai Fir'aun, kalau dibunuh semua, bagaimana dengan generasi manusia?
Generasi manusia harus bermunculan. Akhirnya mereka mengambil kesempatan agar dibunuh bayi-bayi laki-laki dengan berseling tahun, bergantian tahun. Ibaratnya tahun ini dibunuhin, tahun dudi kada. Tahun dudinya pulang dibunuhin pulang. Tahun dudinya kada pulang. Kebetulan Nabi Allah Musa bisa sanak Harun pulang. Ini sebahagian ada nang iskal. Artinya maka lelakian seberatan dibunuh kekanakan waktu itu. Kenapa Nabi Allah Musa maka bisa sanak Harun hidup? Sayyiduna Harun alaihissalam beliau lahir pada tahun yang tidak dibunuh anak laki-laki pada waktu itu. Makanya selamat Harun ini. Permasalahannya Nabi Allah Musa ini dilahirkan pada tahun yang dibunuh anak laki-laki pada waktu itu. Maka ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam beliau sangat takut ketika mengandung daripada siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi subhanallah, seperti yang diceritakan di dalam tafsir Al-Baghawi daripada Wahab ibn Munabbih, di antara daripada mu'jizah Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau ketika di perut ibu beliau tidak nampak oleh orang. Dalam artian apa? Perut ibu beliau tidak membesar. Makanya orang kada hamil ya. Waktu itu ibu beliau ketika mengandung Sidin itu. Dan luar biasanya orang-orang di sekeliling tidak ada yang tahu dengan kehamilan daripada siapa? Daripada Yukhabid atau ibunya daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang cerita ini. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sesungguhnya Fir'aun telah merajalela di permukaan bumi. Orang-orang yang lemah ditindas, dan parahnya dia membunuh setiap daripada anak laki-laki dan membiarkan daripada hidup anak-anak perempuan. Akhirnya sampailah waktunya dilahirkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nangaran bebinian le sekuat-kuatnya, kalau sudah hendak melahirkan itu memerlukan bidan. Fir'aun untuk mensiasati rencananya membunuh anak laki-laki pada waktu itu, dia memasang mata-mata di mana-mana. Mau tahu mata-mata terhebat apa? Mata-mata terhebat pada waktu itu ya bidan. Karena apa? Karena yang tahu siapa lahir, siapa yang hamil, siapa yang baru melahirkan ya bidan-bidan. Mata-mata mau laki-laki mau perempuan dibagi, dan lebih fokus lagi mata-matanya yaitu adalah bidan ini. Ketika waktu sudah sampai untuk melahirkan, menjelang melahirkan, kebetulan ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam ini punya teman dekat, yang mana dia ini sebagai bidan profesinya, yang mana dia juga termasuk mata-matanya Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Allah Musa alaihissalam beliau mempunyai saudari perempuan Kulthum namanya. Ini diutus oleh ibu beliau untuk mencari bidan teman daripada ibunya itu. Akhirnya dipanggil. Ketika sampai di rumah, maka kata bidan tersebut, kalau seandainya bayi yang engkau kandung ini laki-laki dan terlahir, maka saya tidak bisa bertanggung jawab, dan mau nggak mau saya akan mengkabarkan kepada Fir'aun, karena kalau tidak saya yang berbahaya. Akhirnya terlahir Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika terlahir, disambut oleh bidan tersebut, nampak cahaya dari muka Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan sebab daripada pancaran cahaya tersebut, dilihat muka yang sangat indah, yang sangat lucu tersebut, akhirnya hati bidan tersebut tersentuh, dan dia bilang, mislu hadzal ghulam yanbaghi an la yubtal. Seumpama anak kecil seperti ini jangan sampai dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nabinya, siapapun yang melihat Nabi Allah Musa alaihissalam jatuh cinta, merasa kasihan, dan suka melihat daripada anak kecil tersebut. Akhirnya kata bidan tersebut, ya udah, karena ini
tidak harus dibunuh bayi seperti ini, maka saya pun akan tutup mulut, tetapi saya cuma bisa bantu sampai di sini. Kalau seandainya ini bayi menangis, orang bakalan tahu, prajurit-prajurit Fir'aun keliling, ronda dan lain sebagainya dengar, saya nggak bisa ikut campur di sana. Ternyata setelah keluar bidan tersebut, yang namanya banyak punya mata-mata ya, prajurit-prajurit Fir'aun lihat, itu dari mana? Itu bidan. Bidan ini biasanya nggak masuk ke rumah orang kecuali ada kepentingan. Apa kepentingan yang paling penting? Itu adalah membantu orang melahirkan. Apakah ada bayi di sana yang terlahir? Nggak tahu, nggak ada bayi yang terlahir. Ternyata nggak lama terdengar suara bayi menangis. Subhanallah. Menangis suara bayi. Akhirnya tentara pun langsung menggerebek rumahnya ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Digerebek rumahnya. Ibu Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau panik. Akhirnya beliau letakkan Nabi Allah Musa alaihissalam, kalau istilah bahasa Arab itu tanur. Tanur ini tempat untuk masak. Kalau orang Banjaran nyambet dapur tangkah gitu kan. Tahu dapur tangkah Bang Ben? Bahasa bahari bener Bang ya, kira-kira buat nang gen milenial, gen Z kira tahu lagi sudah ini. Dapur tangkah tahu ya kalau buat Ben lah. Dapur tangkah lah nang kisah memasak tuh. Buat? Dapur. Oh berarti bahasa bubuhan tanah laut aja tuh. Bahasa bubuhan sini apa? Bukan? Atang. Oh iya atang. Iya tuh atang. Karena ada kompor gas waktu itu. Orang bakar pakai apa ngarannya tuh deh? Pakai kayu. Cuma atangnya bubuhan orang Arab itu kadang kayak kita nang kayak nang lonjong itu ada atangnya orang Arab itu bentuknya kayak drum. Nah, jadi drum separuh gitu. Karena dilapisi tanah, makanya drum itu. Nah, di situ kita ada kayu, kalau kembang ngeroti, tinggal roti itu ditempelkan ke samping itu. Karena masak kamu di sana. Nabi Allah Musa alaihissalam ujar Mama Sidin nih, penanya tempat paling aman yaitu adalah di andak di atang tadi. Di andaknya di atang tadi. Tapi suaranya terdengar sama orang yang di luar tadi. Akhirnya digerebek sama tentara itu, masuk ke dalam tentara ini. Artinya kami mendengar suara bayi yang menangis. Ditanya ibunya Nabi Allah Musa, beliau cuma diam, gak mau menjawab ibunya Nabi Allah Musa karena takut berdusta. Akhirnya Pak dicari, digerebek rumah sampai ke atang tadi. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menyalakan api di atang itu. Menyala api itu sehingga ketika tentara itu melihat ada bayi, tapi api menyala. Akhirnya apa? Ujar bubuhan tentara, karena ada bayinya apa-apa di sini. Tapi apa? Tetapi api tersebut karena ini daripada hukum adat lah. Hukum adat ini bisa berubah. Api itu secara adat membakar, tetapi bisa kharijun lil adah tidak membakar. Allah Ta'ala berikan khususiyat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar supaya api tersebut tidak membakar dan dingin untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya dengan sebab itu Allah Ta'ala selamatkan daripada siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya Allah Ta'ala kalau mau menyelamatkan daripada hambanya sangat gampang. Tadi barusan kita baca di Burdah, wigayatullahi aghnat an muta'afatin minad duru'i wa an alim minal utumi. Penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun terlihat sangat ringan, tetapi itu lebih kebal, lebih kuat daripada baju besi yang dipasang dan tembok yang sangat tinggi untuk menjaga daripada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ayo bayangkan, cuma di atang aja itu topi api. Kalah aja orang bersimpan di ruangan rahasia di ruang bawah tanah, bisa aja dapat dicari orang. Bubuhan buron-buron dah. Apa bersimpan ke sini, ke luar negeri, ambil visa ke sini, keluar negeri lagi. Buron, kada kau ke sini. Kada ada penjagaan dari Allah Ta'ala. Ini gampang aja, diatang aja, karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Akhirnya karena keadaan semakin mendesak,
Dan beliau mulai tambah merasa takut. Ibunya Nabiullah Musa alaihissalam ini, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada ibunya Nabiullah Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan, maksudnya apa? Kami berikan ilham kepada ibu Nabiullah Musa untuk menyusui Nabiullah Musa alaihissalam. Dan disebutkan di riwayat itu beliau sanggup menyusui 3 bulan. Paling lawas ada riwayat lain 2 tahun sampai 2 tahun. Tapi yang mau otomat sampai 3 bulan sih kau menyusui. Karena habis kejadian itu Nabiullah Musa kada pernah menangis lagi. Habis kejadian itu kada pernah menangis lagi. Tapi nangaran ibu lah mempunyai naluri yang luar biasa kepada anaknya, merasakan ketakutan. Maka ujar Allah Ta'ala, fa idza khifti alaih, kalau kamu takut terhadap anakmu, fa algihi fil yam, maka lemparlah anakmu itu di lautan. Maksudnya di sungai Nil. Karena sastra Arab itu terkadang sungai kalau besar itu dinamakan laut. Sudah, ayo bayangkanlah di sini. Sidin takut atas keadaan anak Sidin. Jalan keluarnya apa? Lempar ke sungai. Kira-kira amunnya kita hendak menjaga anak kita nih, Pak? Dilempar ke sungai. Sungai itu adalah tempat yang membahayakan. Ada ular di sana, ada anakonda, ada biawak, ada buaya dan lain sebagainya. Tapi apa? Allah Ta'ala mau menunjukkan daripada kekuasaannya bahwasanya sayalah yang akan menjaga kepada hamba saya. Kalau sudah takut engkau tidak bisa lagi menjaga anakmu, biar saya yang menjaga, kata Allah Ta'ala. Fa'alqihi fil yam, fa'alqihi fil yam. Terus apa kata Allah Ta'ala? Wala takhafi, janganlah engkau takut. Wala tahzani, janganlah engkau sedih. Inna radduka ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya saya akan mengembalikan anakmu, tidak cuma sekedar dibesarkan, dan akan dijadikan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang menyampaikan daripada kebenaran. Al-Imam Asy-Sya'rawi, beliau di antara mufassir yang di akhir zaman ini, beliau menyebutkan di tafsir beliau, di dalam ayat ini ada mengandung 2 perintah, 2 larangan, serta 2 kabar gembira. Adapun 2 perintah, yaitu adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada ibunya untuk menyusui dan menghanyutkannya. Adapun 2 larangan, yaitulah jangan takut dan jangan bersedih. Adapun 2 kabar gembira apa? Ini anak bakalan saya kembalikan, tidak cuma sekedar menjadi manusia biasa, tetapi menjadi rasul, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Baghawi diceritakan ketika beliau mendapatkan daripada ilham ini, beliau pun nangaran bebinian lah. Kada bisa bang pena beta tatak kayu maulah kosen macam-macam tuh kada bisa. Terus apa? Untuk bikin tabut atau olah peti itu harus nukar ke pasar dulu supaya dilempar ini aman. Sidin tetap mengambil ikhtiar tulak ke pasar gitu. Tetapi nang menjual peti ini curiga ulang. Dia jago peti ini. Apa yang nukar peti harus benar. Kami mendengar ada kabar semalam bayi menangis. Tersebar sudah kabar ternyata di Mesir ada kelahiran daripada bayi yang diburon oleh Firaun. Akhirnya apa? Dijuali lawan tukang peti tadi. Ujar ibu Nabi Muhammad SAW, diam aja. Ujar tukang peti kata kawa, aku nang bahaya kena. Tulak ke istana. Sekali sampai ke istana, Allah Ta'ala jadikan orang tersebut bisu pada bawa bandar. Jadinya cuma isyarat aja. Padahal ibunya Nabiullah Musa itu lewat bawa peti. Kayak itu aja lagi kena bawa bandar. Ujar bebuhan apa ngarannya nih? Bebuhan prajurit. Kenapa? Tunjuk benar sudah. Karena ke bandar kena kawa. Uyak bebuhan prajurit nih, tangkap buahnya, buang buahnya. Lempar buahnya, embah dilempar. Kenapa? Kamu bawa bandar. Bawa bandar, pukulik pulang ya. Saya kena kawa pulang. Tunjuk aja. Dipulikan pulang sampai ke 3 kali. Muyak buan prajurit ini artinya kami bunuh aja ikan ini sudah.
Akhirnya dilempar orang tersebut ke hutan. Dalam hatinya bermunajat kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya engkau memberikan saya kesempatan untuk hidup dan berbicara kembali, saya akan bertaubat kepadamu. Akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan untuk bisa berbicara lagi. Akhirnya dihanyutkanlah peti dan Nabi Allah Musa ke sungai tersebut. Seperti yang diterangkan, ini sesuatu yang ajib. Orang kalau hutan harusnya bukannya dilempar ke sungai, tapi kemanakah disimpan? Enak atas gunung lah. Allah Ta'ala memberikan ilham untuk dilempar dan dihanyutkan ke sungai. Kebetulan Fir'aun ini Tuhan nih, si Fir'aun nih bisi anak dari selain Asiyah bintu Muzahim. Dan adatnya Fir'aun setiap tahun memberikan 3 permintaan daripada anaknya. Jadi anak tuh kalau sudah minta 3 permintaan di dalam 1 tahun itu, pasti Fir'aun ini mengabulkan daripada permintaan anaknya itu. Sayang benar Fir'aun ini lawan anak ini. Tetapi malangnya anaknya Fir'aun ini terkena penyakit baros dari waktu kecil. Kena penyakit kulit nang sehingga memutihkan kulitnya, tapi putihnya kadang normal dan darah kadang mengalir di sana. Baros karena kalau bahasa orang tua bahari penyakit celak ya. Nah tahu ya kalau bukan biar lah. Itu bahasa orang tua bahari. Kalau ini baros bahasa medisnya apa baros itu? Hah? Ini bukan jalan kesehatan, ini banyak bukan dokternya. Akhirnya apa? Subhanallah juga. Di sini kita bisa mengambil hikmah. Tuhan kenapa menyembuhkan anak seorang gitu kan? Amun ya Tuhan Maha Kuasa, sembuhkan anak. Kenapa budak-budak? Akhirnya Fir'aun ini musyawarah lawan siapa? Lawan para peramal di tahun itu. Jadi di tahun itu sekalinya anak ini minta lawan Fir'aun, artinya wahai Abah, biar ini kan Tuhan. Ulun ini artinya diberi macam-macam Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak sudah. Tapi ulun ini hendak juga hidup kayak orang normal, disembuhkan dari penyakit. Nah pada Fir'aun, karena kau menyembuhkan penyakit gelabakanan. Ya akhirnya musyawarah lawan bubuhan peramal ini. Akhirnya jer peramal, kalau engkau mau sembuh anakmu ini, besok sore akan ada sesuatu yang hanyut di tengah sungai. Ambillah sesuatu tersebut dan usapkan apa yang menempel di badannya kepada anakmu. Akhirnya apa? Madang sudah nih. Di sore hari, apa istilahnya itu, sunset, menjelang hendak tenggelam matahari, ada sunset di sana. Ternyata ada terlihat abangarnya tabut. Pian bayangkan ya kisah inilah. Masing-masing mengolah film di pikiran masing-masing. Jadi apa? Lihat, ada sekalinya sunset. Di bawahnya itu sesuatu. Dilihat sekalinya peti tadi. Akhirnya bubuhan prajurit tadi langsung diperintahkan oleh Fir'aun untuk mengambil, bergegas daripada peti itu, karena hendak menyembuhkan anak tadi. Akhirnya diambil peti tadi, dibawa. Yang pertama kali membuka yaitu adalah Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Ketika membuka, terpancar cahaya dari mukanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kata Allah SWT, fa'algaitu alaika mahabbatan minni. Siapapun yang melihat daripada Nabi Allah Musa itu bakalan senang dan cinta. Kebetulan Asiyah ini belum bisa anak. Ketika melihat ada anak, wah sayang benar. Oh artinya ini bakalan gurratu ainin li walak, bakalan menjadi penyejuk hatiku dan hatimu. Fir'aun ini mendengar panderan Asiyah ini, langsung yang melihat, oh sekalinya rakyat, balaki lali, ini cuma menyejukkan hatimu bukan hatiku. Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan cerita ini, coba saja Fir'aun itu kadang menyambat
bahwasanya itu cuma penyejuk hatimu bukan hatiku, niscaya ketika Nabi Allah Musa besar akan beriman. Tapi nya kadahkun luar biasa sawabik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena inya menginginkan daripada kesembuhan daripada anaknya itu, kebetulan Nabi Allah Musa ini beliuran anak tadi. Akhirnya diambil liur tadi, riq kalau bahasa Arabnya, diusapkan kepada anaknya Fir'aun nang bebinian tadi. Subhanallah, ujar orang banjir itu nang kaya menghilangi kelimpanan di mata, langsung sembuh seketika, senang luar biasa gembira daripada anaknya Fir'aun. Dan Fir'aun sudah menggetar juga sambilnya, artinya ini benanya nikah anaknya Pandir si Fir'aun lawan bubuhan peramal. Ini artinya anaknya nang bisa menyembuhkan dia. Tapi nang kisah kekanak laki-laki nang bakal menghancurkan istanaku ya ini juga kan. Artinya bubuhan peramal penanya iya nih. Akhirnya anak dibunuh waktu itu. Akhirnya Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim langsung ujar orang banjir itu melukupi Nabi Allah Musa. Artinya jangan, ayo artinya ini bayi masih kekanakan, karena tahu dia napa-napa, masa kamu bunuh? Mungkin aja inya menjadi orang yang bakalan membantu kita. Ditambah lagi anak ikam bertahun-tahun gak ada sing sembuhan, diberikan kesembuhan. Ya kan beriman Allah Ta'ala, diberikan kesembuhan terhadap anakmu. Akhirnya, nah ini nih, kenapa Tuhan itu jadi kada boleh bisi bini, kada boleh bisi anak. Tuhan itu harus tunggal Maha Esa. Karena kalau Tuhan bisi anak, bisi bini, bisa dirayu bini. Ada kalau lagi bunyi, menyarik sudah. Ujian ini sabar, hadang. Lah pada Fir'aun, emang manusia biasa, bisi bini, dirayu nom bini sedikit aja. Ada kalau lagi Pandir Fir'aun ini. Akhirnya selamatlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahakada. Inilah kata para ulama apa? Allah Subhanahu wa taala salimahu minat talaf bit talaf. Allah taala menyelamatkannya daripada kebinasaan dengan orang yang bakalan membinasakannya. Ini adalah kudrah dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada daripada masalah apapun kecuali kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengadu kepada makhluk. Dan semoga setiap daripada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hikmah dan rahmahnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah di pertemuan akan datang akan ulun ceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengembalikan Nabi Allah Musa kepada ibu beliau. Kan Allah Ta'ala berjanji sudah, wa inna radduhu ilaiki, kami bakalan kembalikan kepadamu. Maka bagaimana cerita kok bisa kembali Nabi Allah Musa AS? Insya Allah di pertemuan akan datang. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT daripada umur yang panjang di dalam sehat wal afiah, sehingga kita bisa mendengar daripada cerita-cerita orang terdahulu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran daripada setiap cerita yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.